Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Untuk mengawali kegiatan hari ini, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan berdoa. Berucap alhamdulillah. Adakah yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Sultan sama Dafa. Semoga besok bisa berangkat, bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Kemudian untuk kependak kita baca surat An-Nas dulu. Kita bersama-sama baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahul Amin. Setelah kita baca surat An-Nas, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka karena ini kebetulan bulan Agustus, sebentar lagi kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hafal Hari Merdeka? Ayo, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, setelah baca surat An-Nas, menyanyikan lagu Hari Merdeka karena kita semangatnya apa? Semangat merdeka. Yang semangat toh. Nah, ini sebelum masuk pelajaran, hari ini kan kita pelajarannya coding dan kecerdasan artifisial. Kebetulan hari Senin. Nanti kita ice breaking dulu, ikuti perintahnya Bu Guru. Oke, kalau perintahnya Bu Guru nanti bel tangan kanan ke atas. Kalian ikuti tangan kanan ke atas. Sambil olahraga sebentar. Siap? Siap. 1, 2, 3. Tangan kanan ke samping kanan. Tangan kanan ke atas. Tangan kiri ke atas. Digabungkan tangannya. Nah. Sekalian boleh sambil berdiri. Terus sambil lompat seperti ini. Tangan kanan di bawah sini. Nah, ke atas lagi, ke bawah.
ke atas, ke bawah, ke atas, bawah. Sudah siap pelajaran hari ini? Siap. Duduk lagi. Nah, bisa dilihat gambarnya di depan? Apa itu? Yang ini apa? Robot. Kalau ini? Apa? Ini biasanya seperti mesin absen. Kalau Bu Guru pagi-pagi kan berangkat pagi-pagi harus setor wajah dulu. Apa? Setor absen, namanya face recognition. Namanya alat pendeteksi wajah. Nah, ini kalau ini robot. Kalian punya mobil mainan yang bisa bergerak sendiri? Punya robot enggak? Punya robot, punya. Robot yang mengikuti perintah kalian? Tidak punya, enggak, harganya sangat mahal. Mengapa sih mereka bisa sepintar ini? Siapa yang membuat? Siapa? Yang membuat manusia. Kenapa sih mereka pintar? Kenapa? Karena program yang dibuat oleh manusia. Nah, ini kenapa bisa mendeteksi wajah? Karena apa? Kita memasukkan data dulu. Kita memasukkan data. Kalau sebelum Bu Guru absen, biasanya Bu Guru absen setiap pagi itu kan store wajah seperti itu. Nggih. Store wajah, tapi sebelum kebiasaan store wajah seperti itu harus direkam dulu, ada rekam wajah dulu, misalnya Bu Guru, Bu Yayu, Bu Erni, Pak Rustam, itu harus ada rekamannya dulu, namanya siapa. Nanti kalau wajahnya terdeteksi, itu bunyinya terima kasih, seperti itu. Yang bunyi yang bilang siapa? Yang bilang mesin, yang bilang terima kasih itu mesin. Oke, kalau misalnya wajahnya misalnya tidak terdeteksi, itu biasanya bunyinya itu tidak valid. Ya, misalnya kudungnya kok agak mencong, apa matanya pakai kacamata, itu tidak valid. Berarti kita harus memasukkan data dulu dengan benar, ya. Nah, ini pernahkah kalian menggunakan alat tersebut? Pernah? No, belum pernah. Yang sudah pernah Bu Guru, enggak. Tapi sekarang dari kalian tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian itu nanti diharapkan bisa menjelaskan apa itu KA. KA itu kecerdasan artifisial. Kemudian mengidentifikasi pola sederhana, membuat urutan instruksi, mengaplikasikan konsep berpikir komputasional. Manfaat yang nantinya akan kalian dapatkan itu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah secara logis dan sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian aktivitasnya nanti apa saja? Ada nanti kalian menonton video, nanti bermain block league games, nanti ada kalian bermain game namanya block league games, itu permainan tentang kecerdasan artifisial. Kemudian bermain menjadi robot, kemudian berdiskusi dan melakukan presentasi. Itu nanti aktivitas pembelajaran hari ini. Kecerdasan artifisial pada sekolah dasar apa ini? Dibaca bersama-sama. Merupakan materi dasar yang dibutuhkan agar mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, serta mempersiapkan murid untuk tantangan dan peluang di masa depan pada bidang kecerdasan artifisial. Nah, ini berpikir algoritmik. Kalian bisa buka buku halaman berapa? 16. Coba buku KKA-nya dibuka halaman 16. Itu di situ kalian bisa melihat ada tulisan berpikir algoritmik itu menjadi langkah terakhir dalam pemecahan masalah
dengan berpikir komputasional. Hal ini karena berpikir algoritmik itu dapat menentukan langkah-langkah yang logis dalam memecahkan masalah. Langkah-langkah logis tersebut berasal dari dekomposisi, ada pengenalan pola, dan abstraksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu tentang berpikir algoritmik. Kalian nanti ada berpikir algoritmik. Nah, ini contohnya. Contoh berpikir algoritmik itu cara membersihkan bagian lantai. Kalau kalian setiap pagi piket, kalau susah kan biasanya harus kursinya dipindah dulu, mejanya dipindah dulu agar sampahnya, debunya bisa terangkat semua. Yang pertama ini cara membersihkan bagian lantai. Jika ada benda yang tidak dapat disapu, contohnya ada meja, ada kursi, itu kalian harus memindahkan dulu benda-benda tersebut. Menyapu lantai menggunakan sapu ijuk. Sapu ijuk itu sapu yang kalian pakai setiap hari, bukan sapu lidi. Ya. Kemudian kalau bisa itu mengepel lantai menggunakan kain pel. Bukan mengepel lantai menggunakan misalnya serbet makan. Boleh nomboden? Tidak boleh. Nah, kemudian kalian bisa melihat ini. Nah, ini ada video. Kalian perhatikan. Apa pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deep face pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat Filter menyesuaikan yang biasa menggunakan filter, biasanya TikTok. orang yang terbiasa Oke. menonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. That client review was brutal. They're gonna be everywhere for weeks. I'm already so pruny. This is fixed. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang Biasa dibutuhkan. gunakan Pada Maps mobile, nobodan. AI Google Maps. dipakai untuk Pernah? menggunakan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Pernah main game? Lalu, Sering. apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu,
Apa saja ya keunggulan menggunakan AI? Nih, kalian kan sebenarnya itu sudah biasa menggunakan kecerdasan artifisial, tapi sadar apa tidak? Kalian misalnya HP-nya, kalau membuka HP harus pakai wajah. Kalau yang membuka bukan kalian bisa apa tidak? Tidak. Misalnya yang membuka ibu kalian, kalian kunci pakai wajah kalian. Yang membuka ibu kalian bisa apa tidak? Tidak bisa. Harus menggunakan wajah kalian. Lah itu kalian sebenarnya sudah menggunakan teknologi tentang kecerdasan artifisial. Kemudian kalau menggunakan fingerprint sama juga bisa pakai sidik jari orang lain? Tidak bisa kecuali pakai pola. Pakai pola itu orang lain bisa. Kalau fingerprint, kalau face unlock itu tidak bisa. Sebenarnya kalian sudah biasa menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan kecerdasan artifisial itu. Oke. Nah, ini setelah mengamati video, coba kita main game. Gamenya itu Blockly game teka-teki ini. Di sini ada untuk masing-masing hewan yang warna hijau itu bisa dilampirkan gambarnya. Pilih jumlah kakinya dan buatkan tumpukan ciri-cirinya. Nanti kalau di sini kan paruh sama bulu. Kalau nanti paruhnya taruh di atas itu akan salah. Bulunya taruh di atas nanti akan salah. Misalnya bulunya di bawahnya paruh nanti akan salah. Tapi kalau paruh bulu itu nanti akan benar. Coba ini contoh ya. Ini Bu Guru yang apa ini namanya? Bebek. Kakinya berapa? Kakinya 2. Ciri-cirinya tadi apa? Paruh. Coba bulu dulu. Bulu terus paruh. Nanti ada periksa jawaban. Jawabannya betul apa salah. 16 blok tidak benar, blok disorot tidak benar, terus berusaha. Nah, ini ada yang ketip-ketip ini. Berarti ini salah. Harusnya kan tadi Bu Guru naruh bulu dulu nggak? Nah, harusnya seperti ini, paruh sama bulu. Coba ada yang mau coba? Ini yang apa ya? Oh, lebah ini lebah nggak? Coba ada yang mau coba? Ayo coba, wong tinggal di anu kok. Ayo sih, coba. Coba ini. Di sini. Yang mana? Yang lebah, coba lebah. Tarik gambar lebahnya dulu. Mana gambar lebah? Cari. Ini seperti ini, sih. Nah, tarik. Bisa no mboten? Coba. Niki tarik ini sama ini. Nah, pencet, tarik. Nah, sampai jadi gambar tangan, tarik. Nah, di sini di lebah. Nah, terus kakinya berapa lebah? Kakinya berapa? Ini kan yang besar banget 1, yang sedang 1, yang kecil 1, berarti kan 3. 3 kali 2 berapa? Berapa? 6. Berarti ini kakinya berapa? Ada berapa? Diganti ini. Kakinya berapa? Kakinya 6 ganti 6. Klik bawah. Nah, terus ciri-cirinya apa? Lebah itu punya apa? Penyengat, tarik. Bisa enggak? Sini, Guru. Penyengat. Terus? Penyengat sama? Madu. Apalagi ini? Ayo siapa yang mau maju? Sini. Tasam sini, Tasam sini, Tasam. Tasam maju. Tasam. Sabira sini, Sabira. Apa Sabira? Kucing.
Ini kucing. Nah, kucing. Kakinya berapa, Safira? 4. Kakinya 4, coba. Klik 4. Ciri-cirinya apa, kucing? Kumis. Ada kumisnya. Sama? Apa? Ada bulu. Terus, siapa lagi? Naila, sini. Naila. Apa, Naila milih apa? Siput. Milih siput. Kakinya berapa siput? Siput. Siput punya kaki apa tidak? Tidak. Tidak, berarti kakinya Kosong. 0. Ciri-cirinya apa? Ada Lendir. lendir. Terus ada Tempurung. tempurungnya. Ini. Bon. Siapa lagi? Satu lagi. Satu lagi Hafiz. Ini Hafiz. Apa Hafiz terakhir, Hafiz? Apa? Ada bebek. Bebek. Bebek kakinya berapa? 2. Kakinya 2. Apa tadi? Ada apanya? Paruh. Ada paruh sama Bulu. ada bulu. Coba duduk dulu Hafiz. Kita periksa jawabannya. Apakah benar? Semuanya sudah benar. Itu adalah permainan dengan kita apa? Memberikan data. Kalau data kita tidak benar, itu terdeteksi tidak benar. Kalau data kita benar, berarti nanti kalau diklik periksa semua jawabannya akan benar. Nah, dari materi yang sudah kalian baca, amati dan jelaskan. Apakah alat yang menggunakan kecerdasan artifisial itu membantu pekerjaan manusia? Membantu apa tidak? Membantu. Tetapi jika kalian hanya mengandalkan alat tersebut, apa yang akan terjadi? Kalau kalian cuma mengandalkan pesan makanan lewat HP, terusan kalau ada robot, misalnya robot pembersih lantai, kalian nyapu pakainya itu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kepada diri kalian? Kalian akan menjadi seorang yang pemalas, betul sekali. Kalian walaupun zaman sekarang sudah canggih, tapi tetap tidak boleh hanya mengandalkan alat-alat yang menggunakan kecerdasan artifisial. Misalnya, contohnya mengerjakan PR, kalian menggunakan apa? Google. Misalnya bahasa Inggris, harusnya kan kalian cari di kamus, tapi kalian cuma cari di Google Translate. Ya, tidak boleh seperti itu. Harus tetap punya kamus biar apa? Kalian tidak jadi orang yang pemalas. Lah ini. Lah sekarang kita bermain. Coba Bu Guru ingin satu kelompok maju, kelompoknya ini maju sini depan. Nanti kalian mendengarkan arahan dari Bu Guru, ngumpul di sini dari satu titik sini. Nah, ngumpul jadi satu titik, tidak usah bari. Nah, ngumpuk sini, ngumpuk. Nah, sini. Ceritanya ini adalah permainan. Hai robot, ikuti perintahku. Kalian jadi robot. Misalnya Bu Guru memerintah kalian geser ke kiri. 1 langkah, berarti kalian harus geser. Lari ke depan. Seperti itu. Kalian jadi apa? Kalian jadi robot. Siap? Siap. Hai robot. Hai robot. Ikuti perintahku. Maju 2 langkah. Belok ke kiri. Maju 2 langkah. Buka pintunya. Tutup pintunya.
Sudah? Nah, sudah, tepuk tangan dulu. Robot itu tidak lebih pintar dari manusia. Kalau bayangan kalian robot itu pintar banget. Robot itu pintar sekali. Tidak, karena robot itu hanya mengikuti perintah manusia. Paham? Itu robot itu tidak lebih pintar dari manusia. Tapi karena orangnya pemalas, manusianya jadi pemalas, serasa robot itu lebih pintar dari manusia. Robot itu siapa yang buat sih? Manusia. Yang menjalankan siapa? Yang memberikan perintah siapa? Bukan manusia yang diperintah robot kan? Nah iya, makanya kalian jangan main HP terus kalian sudah jadi robot kalau seperti itu. Mau jadi robot? Nah, paham gak? Nah, sekarang berarti jangan jadi robot. Nah ini, ketika kalian tadi menerima instruksi itu perintah. Jika ini maka itu, maksudnya jika mengikuti perintah maka kalian menjalankan perintah. Kita sedang mengajarkan robot untuk mengenali pola. Semakin banyak pola yang kita ajarkan, semakin pintar robotnya. Ketika robot bisa belok ke kiri, berarti di sana sudah diajarkan atau sudah diterapkan belok kiri itu ke sana, belok kanan ke sana, buka pintu seperti itu. Tapi ketika di dalam robot belum diajari atau diterapkan cara membuka pintu, ya robotnya tidak bisa menerima perintah. Paham? Nah, nanti kalian akan bekerja dalam kelompok. Kalian sudah ada dalam kelompok ya. Bu Guru sudah bagi kalian menjadi berapa? 4 kelompok. Nanti ada tugasnya masing-masing. Ada masalah yang harus kalian selesaikan, di mana kalian harus bagaimana kita dapat mengajarkan sesuatu sesuai urutan sehingga menjadi sebuah makanan atau suatu kegiatan yang benar. Nanti di situ ada berbagai macam gambar. Guru punya ada berapa gambar ya ini? Nah, ini ada 4, 5. Nah, ada berapa ini gambar? Ini gambar apa? Sedang mencuci. Mencuci dengan apa? Mesin cuci. Kalau ini jus alpukat. Nanti membuat jus alpukat. Kalau ini sedang memesan ojek online. Kalian pernah memesan ojek online? Belum. Karena di sini tidak ada ojek online. Kalau di sini ini apa? Nasi. Cara membuat nasi. Bagaimana cara membuat nasi? Kalau di sini apa ini? Ada tiket kereta, berarti ini sedang mencetak tiket ke kereta. Ini kalau ini apa? Memilah dari sampah organik, sampah anorganik. Nanti bagaimana sih ini? Nanti ada kalian pilih salah satu gambar. Nanti Bu Guru berikan instruksinya, tapi instruksinya itu belum urut. Berarti kalian urutkan. Kalian bagaimana kalian berpikir algoritmik. Seperti yang kita pelajari hari ini. Apa? Berpikir algoritmik. Setiap kelompok boleh maju memilih salah satu gambarnya. Kelompok 1 dulu, maju. Kelompok 1, ayo. Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Maju kelompok 2. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 1 dapatnya apa? Jus alpukat ini. Kelompok 2 menanak nasi. Ini. Kelompok 3 apa?
Kelompok 3 apa? Memilah sampah. Ini. Kelompok 4 apa? Mencuci. Nanti. Nah, nanti kalian kerjakan, itu digunting, gambarnya ditempel, gambarnya digunting dan gambarnya ditempel. Gambarnya dulu, gambarnya ditempel di atas dulu, nggak? Gambarnya ditempel di atas dulu, terus bawahnya itu kalian urutkan cara mengerjakannya, cara pengerjaannya bagaimana. Ini kan belum urut, di situ semuanya tidak urut, ya. Nah, nanti kalian urutkan satu persatu, mana yang paling benar. Ayo silakan kerja. Kerja sama kelompoknya. Digunting dulu, digunting nanti ditempel, lemnya digunting. Gunting tok, makin nempel urusan. Kalau ada yang sulit, boleh ditanyakan. Yang lain bisa gunting ini lagi, kan guntingnya lebih dari satu. Yang lain bisa gunting ini. Kalau ada gunting lagi, wonten gunting malih? Enggak ada. Itu digunting. Nanti kan diurutkan. Mana yang, kalau ada yang susah boleh ditanyakan. Nah, ini cari 5-6 teman. Sudah. Kemudian membuat tugas kalian itu membuat daftar urutan cara menyelesaikan pekerjaan pada gambar yang didapat. Menempelkannya pada kertas manila yang Bu Guru kasih tadi. Nah, apa yang harus kalian lakukan ini? Kalian kerjasama dengan teman satu kelompok kalian. Jika ada yang susah, tanya Bu Guru. Ada yang susah, tinggal gunting sama nempel mengurutkan. Nanti kalau sudah selesai, silahkan maju untuk memaparkannya kepada teman yang lain, kepada kelompok lain. Dilem. Lemnya mana ini? Uniki wonten lem. Ini lem. Ini lem. Gunting, ini gunting lagi. Ini jadi dua li. Ini, nah nanti gantian sama temennya. Ini digunting dulu. Nah. Pojok-pojokan gitu. Ini mana gunting lagi nggak ada? Nggak bawa. Sini bawa gunting berapa? Ini. Kalau sudah, berarti gambarnya dulu, gambarnya ditempel, lemnya mana? Tempelnya ini pojok-pojoknya. Pojok ditempel.
Kalau sudah gambarnya dulu. Nanti urutannya kalian urutkan di sini dulu. Menurut kalian nanti mana yang tepat untuk yang pertama, yang kedua, sampai yang terakhir. Kalau ada yang tidak cukup, itu satu lembar tidak cukup boleh di belakangnya nggak apa-apa. Tempel di iki ya, atas. Ya, di atasnya. Oke. Terus itu digunting dulu semuanya. Nanti dijejer dulu semua, baru ditempel. Menurut kalian sama kelompok diskusi dulu sama kelompoknya, yang pertama yang mana, yang kedua mana, 3 sampai selanjutnya. Oh iya, kalau sudah boleh ini Bu Guru punya spidol. Nanti kalian tulis nama kelompoknya, namanya siapa saja. Nama anggotanya boleh dihias lagi nggak apa-apa biar lebih menarik lagi. Mau minta spidol yang warna apa? Biru. Biru sama? Dua. Hitam. Ya boleh dihias lagi nggak apa-apa pinggir-pinggirnya. Nama kelompoknya, tapi nama kelompoknya. Mau apa? Biru sama lah. Apa? Dua saja dua. Banyak banget. Ya wes tulis itu. Ini mau warna apa? Warna apa? Merah sama coklat. Tulis. Dihias-hias nggak apa-apa. Nama kelompoknya di pinggir gambar nggak apa-apa. Di sini nama kelompoknya bagian sini, oke? Bagian nama kelompoknya ini. Contohnya ini. Nama kelompoknya bagian sini boleh. Yang penting nama kalian sama nama kelompok kalian tertulis semuanya. Ini warna apa? Apa? Biru sama hijau. Boleh di tengah, boleh di pinggir. Terserah kalian. Warna apa? Warna hijau. Hijau mana? Ini ada 2 hijau. Hijau mana? Hijau. Sini oh, yang biru. Nah. Mau ada yang tambah warna? Tambah warna? Apa? 1. Ini. Mau tambah warna? Apa? Biru. Tambah warna? Mau tambah warna enggak? Kuning. Ayo. Delim oh. Delim yang pucuk-pucuknya saja.
Sama yang kedua. Ayo kalau sampah apa? Kalau kalian membuang sampah itu caranya gimana? Jangan dimasukkan ke laci. Di situ tidak ada tulisan masukkan ke laci, itu tidak ada. Kalau kalian memesan ojek online, latihan dulu. Barangkali nanti ke kota pesan ojek online. Kalau di sini ada ojek online kah? Tidak ada. Diurutkan dari pertama sampai terakhir. Nanti kalian tahu cara memesan ojek online. Latihan dulu. Cara membuat jus alpukat. Itu cara memasak nasi. Ini cara apa? Memasak nasi. Biasanya nasinya tinggal makan. Kalau ini membuat nasi. Latihan cara memasak nasi. Nanti setiap hari. Nanti ditanyakan di rumah, "Ma, kalau masak nasi seperti ini apa enggak? Kalau pakai rice cooker?" Ayo diurutkan dari awal. Nanti diurutkan. Ayo. Ini jujur dulu kayak gini. Nah, yang pertama kayaknya yang mana ya? Yang pertama yang mana ya? Coba yo. Yang pertama apa? Yuk. Waktunya. Ayo waktunya. Jangan kelamaan. Nanti maju untuk memaparkan. Kalau sudah berarti ditempel, langsung ditempel. 1 tempel, 2 tempel gitu. Sudah. Loh. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sultan, kenapa Sultan? Kalau tidak cukup boleh di belakangnya, kalau banyak.
Cukup enggak? Ini cukup ya. Ya, kalau sudah. Nah, kalau sudah berarti dilem. Pinggirnya saja yang dilem. Balik. Sudah. Nama kelompoknya belum? Ditulis nama kelompoknya. Ya, kerjasama. Nah, kerjasama sama teman-temannya. Nanti sampahnya dijadikan satu, nanti dibuang. Kalau pelajarannya sudah selesai dibuang. Siapa saja. Langsung satu nggak apa-apa. Satu siapa namanya? Sebentar lagi maju, nggih. Sudah selesai kan? Nah. Sudah? Belum? Baru berapa? 3? 3. Yuk lanjutkan. Ini sudah? Belum. Ini sudah? Oh, tinggal dilem. Pinggirnya saja, pinggir-pinggirnya saja. Ayo, kasih bunga-bunga boleh, dikasih daun-daun, dikasih apa awan, apa-apa. Ayo waktunya. Tinggal dilem kan pinggirnya. Pakai tangan kan nggak apa-apa. Pakai tangan biar cepet. Nanti bisa cuci tangan. Bisa gambar alpukat. Itu kan ada gambarnya, bisa lihat. Ayo siap maju apa belum? Sebentar lagi. 5 menit lagi, nggih. Salah tidak apa-apa. Kalian kan sedang belajar. Salah tidak apa-apa. Kalau benar ya bagus. Kalau salah tidak apa-apa. Namanya juga kan kalian sedang belajar.
Udah. Udah diwarnai. Sultan maju waktunya. Tadi pewarnanya mana? Sudah? Belum? Tinggal berapa lagi? 2. Pojok-pojoknya saja. Pojoknya. Nah, sini enggak kelamaan. Pojoknya saja. Sudah? Tinggal berapa lagi nih? Ini belum. Oh, belum. Kalau waktunya tidak cukup, tidak usah dikasih. Itu nggak apa-apa. Yo, 2 menit lagi. Kalian maju. Ayo. Sudah? Sudah? Kelompok mau maju dulu? Mau maju? Semua? Boleh mau maju dulu? Nanti semuanya maju enggak? Yang sudah selesai mana? Boleh maju dulu? Boleh maju dulu. Oh, kelompok berapa dulu? Tidak harus urut. Kelompok 1, kelompok 2. Terus yang sudah selesai dulu, yang sudah siap dulu. Yang mau maju. Ayo, kelompok berapa? Oh, tinggal bacakan. Kami dari kelompok 2 mau membacakan ini mendapatkan gambar apa? Nah, ini urutannya, cara mengerjakannya. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1. Mau maju dulu sini, kelompok 1 maju. Yang lain sambil mengerjakan, sambil diperhatikan kelompok 1 dulu. Maju. Sini. Sini ya, Mbak. Nah, sini. Nah, sini. Ini. Ayo, yang lain bisa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo. Dari kelompok berapa? 1. Mendapatkan gambar apa? Juz Alpukat. Bagaimana cara membuatnya? Kalian sudah mengurutkannya, coba dibaca. Siapkan alat dan bahan meliputi alat jus blender, pisau, gelas, alpukat, air, susu, kental manis, dan gula. 2. Belah alpukat menjadi 2. Buang bijinya dan potong-potong alpukat, lalu masukkan ke dalam blender. Tambahkan air dan gula ke dalam blender, tutup blender, tekan tombol on dan tunggu beberapa saat. Siapkan gelas kosong, tambahkan susu kental manis ke dalam pinggiran gelas. Tuang jus ke dalam gelas yang sudah ditambahkan susu kental manis. Jus siap dihidangkan. Yaitu cara membuat
jus alpukat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lah, gitu. Selanjutnya yang mau maju kelompok berapa? Urut saja atau kelompok 4 mau maju sudah selesai. Ayo maju. Maju semuanya. Semuanya maju. Sini, ada yang pegang, ada yang membacakan. Ayo, ini. Siapa yang pegang ini? Kayaknya yang laki-laki yang pegang ini. Yang laki-laki yang pegang. Yang bacakan. Nugi sini Nugi. Nah, Naila ini. Dari kelompok berapa? 4. Dari kelompok 4. 4. Dapatnya apa? Cara memesan ojek online. Bagaimana cara urutannya? Coba Kak dibacakan. Buka aplikasi penyediaan layanan transportasi. Masukkan alamat lokasi yang ditunjuk pada kolam yang tersedia. Terus? Pilih layanan ojek atau ride atau motor. Masukkan titik jemput. Metode pembayaran. Jika ingin membayar dengan mobil bank, pilih tombol S-Braking. Pastikan ulang pesanan ojek Anda, lalu tekan Diperhatikan. tombol pesan atau booking. Jika ingin membayar dengan uang tunai, pilih tombol cas tunai. Oke, itu dari kelompok 4. Tepuk tangan. Kelompok berapa? 2. Ya, kelompok 2 maju. Semuanya. Ada yang pegang, ada yang membacakan. Ini. Pegang. Cakep ya. Ada yang pegang. Nah. Pegang. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Mendapatkan gambar apa? Menanak nasi, membuat nasi. Ya, kalian biasa makan nasi tapi belum bisa membuat nasi. Ya, coba cara membuatnya apa? Dibacakan. Dibacakan. Sini ya. Nah, biar teman-temannya lihat. Ukur beras dengan cangkir, takar dan masukkan ke dalam wadah. Cuci beras dengan air mengalir. Ketika sudah bersih, letakkan ke dalam penanak nasi. Tambahkan 11 atau 2 cangkir air per 1 cangkir beras. Letakkan beras dalam wadah Rice cooker. Terus? tutup Rice cooker. dan nyalakan tombol on. Jika sudah masak, tunggu 15 menit baru buka tutup rice cooker. Terus? Tunggu, jangan buka tutup rice cooker hingga lampu tanda masak menyala. Nasi siap dihidangkan. Ya, itu kelompok 4 mendapatkan cara membuat nasi. Tepuk tangan dulu kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3, kelompok yang terakhir. Ayo maju kelompok 3. Apa dapatnya apa? Dapatnya apa? Dapat apakah itu? Ini. Ada ini yang laki-laki biasanya yang nggak mau baca. Dipegangi. Nah, ini yang perempuan nih dipegang. Nah, ini sini ya. Putri sini Putri. Nah, biar kelihatan semuanya. Sini ngadepnya. Nah, ayo. Dapatnya gambar apa? Memilah sampah. Caranya yang pertama. Kumpulkan sampah dalam wadah atau tempat sampah. Terus? Letakkan sampah yang sudah dipilih ke dalam masing-masing tempat sampah. Letakkan sampah yang sudah dipilih ke dalam masing-masing tempat sampah. Kelompok sampah berdasarkan jenisnya. Ada sampah organik dan sampah residu. Sampah organik adalah sampah yang bersifat mudah terurai di dalam mudah busuk. Sampah residu merupakan sisa sampah di luar jenis sampah
bahaya dan sampah kertas dan merupakan limbah. Sampah organik adalah sampah yang sifatnya lebih sulit diurai. Ya. Ini kelompok 3, kelompok yang terakhir. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk lagi. Lah, kalian sudah mengerjakan bagaimana sih cara pengerjaannya? Biasanya kan kalian mengerjakan tapi tidak ditulis urutannya. Kalau tadi kan kalian sudah mengerjakan, sudah urutannya apa, cara membuat jus, cara menanak nasi, cara memilah sampah, dan cara memesan ojek online. Ada beberapa yang masih salah, tapi itu tidak apa-apa. Karena kalian juga tidak tahu, belum tahu nanti untuk pelajaran cara menanak nasi seperti apa sih, cara memilah sampah seperti apa sih, cara memesan ojek online seperti apa sih. Nggih, Bu Guru, tidak apa-apa karena kalian juga masih belajar. Intinya adalah kalian mengerjakan atau sudah berpikir secara algoritmik. Berpikir mengerjakan sesuatu sesuai urutan. Kalau kalian tidak mungkin kalian berangkat ke sekolah dari rumah langsung ke sekolah. Iya apa tidak? Tidak kan? Tidak mungkin kalian dari rumah langsung ke sekolah, menghilang. Kan berangkat biasanya jalan kaki. Terus ada belok kanan, ada belok kiri, ada bertemu teman, nggih. Itu semua ada urutannya. Itulah cara berpikir algoritmik. Tepuk tangan dulu untuk kalian yang sudah mengerjakan. Walaupun masih ada yang kurang tepat, tidak apa-apa. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini, berpikir algoritmik dapat menjadi langkah terakhir dalam pemecahan masalah dengan berpikir komputasional. Kayak komputer. Berpikirnya urut dari awal sampai akhir. Hal ini berpikir algoritmik dapat menentukan langkah-langkah yang logis dalam memecahkan masalah. Seperti tadi kalian kan dikasih Bu Guru suatu masalah, dapat gambar, dapat kertas, dapat urutan, dapat spidol, digunting, dilem, terus maju. Itu kan berpikir algoritmik, urut. Itu cara memecahkan masalah. Lah, refleksi kita hari ini, pelajarannya kan kalian sudah belajar banyak hal hari ini. Nah, ini di sini setiap kelompok ini bisa ditulis nama lengkapnya, ditulis nama kelompok saja nggak? Satu kelompok tulis satu kelompok satu. Nama lengkapnya kalian tulis nama kelompok. Misalnya kelompok 1, tulis 1, 2, 3, 4 seperti itu saja. Ya, nama lengkapnya bisa ditulis 1. Tidak usah nama kalian semua, nama kelompok kalian saja 1, apa 2, apa 3, apa 4 seperti itu. Sudah ditulis? Nah, di situ, Bon, sudah? Di situ ada 2 pertanyaan. Apa saja materi yang belum kalian pahami hari ini? Cara berpikir komputasional, apa itu kecerdasan artifisial, sudah paham? Berpikir algoritmik, ada yang belum paham? Tidak ada. Berarti kalian jawab, tidak ada. Kalau sudah paham semua berarti tidak ada. Ditulis nomor 1, tidak ada. Kalau ada yang belum paham berarti materi apa yang belum paham, ditulis. Nomor 1 berarti tidak ada. Kalau ada yang belum paham berarti tulis apa itu kecerdasan artifisial, apa itu berpikir komputasional, apa itu berpikir algoritmik. Kalau sudah paham semua berarti tulisannya tidak ada. Sudah? Terus bagaimana perasaan yang kalian
rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Bahagia, biasa saja, apa sedih? Iya berarti dibunderi. Kalau apa dicentang boleh, dibunderi boleh. Dikasih lingkaran. Sudah? Sudah, sini. Oh, sama yang pekerjaan kalian tadi dikumpulkan. Dikumpulkan pekerjaan kalian. Spidolnya taruh di depan. Spidolnya taruh di depan. Spidolnya taruh di depan. Sudah? Coba kalian buka halaman 17. Di situ ada soal. Ada 5 soal. Ada tentukan jenis bangun datar banyaknya sehingga dapat membentuk. Itu nanti kalian kerjakan di rumah. Ya. Nah, nanti jawabannya dibawa lagi kalau ada pelajaran KKA. Pelajarannya lagi hari apa? Senin. Berarti Senin depan sudah dikerjakan. Sudah contohnya. Ini Bu Guru kasih contoh ya. Cara mengerjakannya nomor 1. Di situ ada tentukan jenis bangun datar dan banyaknya sehingga dapat membentuk gambar berikut. Yang A, itu ada bangun datar apa saja? Ada apa? Yang A. Yang A loh, yang gambar bunga. Ada bangun datar apa saja? Ada apa? Lingkaran, terus apa lagi? Segi apa? Segi berapa? Segi 6, terus apa lagi? Oh, oval, terus apa lagi? Yang pot itu loh, yang pot atas apa? Persegi panjang. Yang pot bawah apa? Persegi. Nah itu, contohnya seperti itu berarti bangun datarnya apa saja. Terus banyaknya, lingkaran ada berapa coba? Ayo lingkarannya ada berapa? Berapa? 6. Ya nanti dihitung ya. Ada lingkaran sama itu. Nah itu nanti kalian tugasnya dikerjakan di rumah, dibawa lagi ketika ada pelajaran KKA lagi yaitu Senin depan. Nah, untuk selanjutnya itu nanti akan Senin depan. Selain tugas itu ada materi kalian akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, ini. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Sekarang kalian disiapkan berdoa dulu. Disiapkan. Isi biasanya siapkan. Siapkan. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.